Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Matius 8 ayat yang ke-27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Belajar dari badai. Renungan tentang angin ribut atau badai ini adalah renungan yang sering dibawa dalam ibadah atau renungan-renungan singkat. Oleh karena itu, kisah tentang angin ribut ini atau badai sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi mari kita renungkan secara bersama. Kisah ini diceritakan dalam kitab Injil Matius sesudah Tuhan Yesus membahas tentang orang-orang yang ingin mengikuti Tuhan Yesus dengan berbagai alasan yang menyertainya. Berbeda dengan Injil Markus dan Lukas yang dimana diceritakan tentang kisah angin ribut ini setelah perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan. Tapi yang jelas bahwa kisah ini benar-benar terjadi. Hanya saja ketiga Injil ini menaruh letak yang berbeda dikarenakan masing-masing Injil ditulis sesuai dengan latar belakang penulisnya masing-masing. Lalu apa yang akan kita renungkan melalui kisah ini? Yang pertama, badai itu datang secara tiba-tiba. Di ayat yang ke-24 diceritakan bahwa sekonyong-konyong mengamuklah angin, yang berarti badai atau angin ribut itu datang secara tiba-tiba. Meskipun secara geografis Danau Galilea itu menyebabkan seringnya ada angin atau badai yang terjadi, tetapi angin atau badai pada waktu itu tidak memberikan pertanda sama sekali bahwa akan terjadinya badai pada waktu itu. Jadi wajar kalau angin itu datang menghampiri murid-murid dan murid-murid menjadi kaget pada saat itu. Bukankah begitu juga kehidupan kita? Kehidupan yang sering sekali kita impikan dengan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang manis, kehidupan yang berjalan baik sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi apa yang terjadi? Badai datang secara tiba-tiba. Seorang teolog, Charles Spurgeon, menafsirkan seperti ini. Seorang Kristen jarang mengalami kesenangan atau ketentraman untuk waktu yang lama. Jangan membanggakan diri tentang hari ini karena engkau tidak tahu bagaimana sore atau malam akan berakhir. Bagaimanapun cerahnya, pagi itu dimulai. Yang berarti bahwa kehidupan Kristen memang identik dengan badai-badai yang tidak terduga. Kita tidak akan pernah tahu kapan badai itu menghampiri kehidupan kita atau badai apa yang akan menghampiri kehidupan kita. Yang pasti kita harus menyiapkan diri kita akan datangnya badai itu. Baik badai dalam bentuk ekonomi, melalui karakter dalam keluarga kita masing-masing, ataupun badai dalam pekerjaan, studi kita. Mari persiapkan diri kita karena badai itu datang secara tiba-tiba. Yang kedua kita pelajari di sini adalah badai itu membuka jati diri yang sebenarnya. Ketika angin atau badai itu datang ke perahu dari murid-murid, reaksi mereka adalah kaget, tetapi juga takut, bahkan menjadi ragu bahwa mereka akan dapat menghadapi badai itu. Mereka akan binasa. Itulah yang dikatakan oleh murid-murid ketika membangunkan Tuhan Yesus. Saking takutnya mereka pada waktu itu. Ya, memang Tuhan Yesus pada waktu itu tertidur, dan pada saat dibangunkan Tuhan Yesus bangun dan menenangkan badai itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum menenangkan badai itu? Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?"
Rasa takut mereka ternyata dikarenakan kurang atau tidaknya beriman mereka kepada Tuhan Yesus. Dan ini terlihat ketika badai itu menghampiri mereka. Mereka yang sebelumnya selalu berjalan bersama Tuhan Yesus, melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan Yesus, yang seharusnya dengan segala hal yang telah mereka lakukan bersama dengan Tuhan Yesus, semakin membuat mereka mengenal Tuhan Yesus, semakin membuat mereka percaya kepada Tuhan Yesus, tapi nyatanya mereka belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Mereka belum sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Melalui badai itu, akhirnya jati diri mereka terbuka yang sebenarnya. Begitu juga dengan kita, ketika badai hidup datang menghampiri kita, mungkin ada beberapa hal dalam diri kita yang tersembunyi, yang belum kita kenal secara lebih dalam, ataupun mungkin ada keluarga kita yang belum begitu kita kenal. Tapi melalui badai yang terjadi secara tiba-tiba akhirnya membuat kita mengenal keluarga kita dengan lebih dalam. Hal yang ketiga yang akan kita renungkan dari badai itu adalah Yesus berkuasa atas badai. Harusnya murid-murid itu bersyukur ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, satu perahu dengan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Mereka heran dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan badai atau angin itu reda, dan redahlah badai itu. Mengapa mereka heran? Seperti poin kedua yang saya tadi katakan, bahwa mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus mengizinkan badai itu datang secara tiba-tiba, melaluinya juga Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Yesus menenangkan badai. Ini menunjukkan keilahian Yesus. Ya, Tuhan Yesus menolong murid-muridnya itu, dan ini harus disyukuri, karena bagaimana jadinya jika Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka? Mungkin mereka akan binasa seperti yang dikatakan oleh mereka pada waktu membangunkan Tuhan Yesus. Betapa sangat pentingnya peran Tuhan Yesus waktu badai itu menghampiri perahu dari murid-murid. Begitu juga dengan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jika Tuhan Yesus tidak ada dalam perahu kehidupan kita masing-masing, maka bisa kehidupan kita akan hancur, tersesat, dan tidak ada tujuan yang jelas. Tapi jika Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita dalam perahu kehidupan kita, maka perahu kehidupan kita akan berjalan melewati badai-badai yang Tuhan izinkan datang secara tiba-tiba itu. Maka penting untuk memastikan bahwa kita telah beriman sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dalam hidup kita sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan Yesus. Sehingga apapun badai hidup yang kita hadapi, kita dapat melewatinya. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan singkat yang boleh kami renungkan bersama. Kami belajar bahwa badai itu datang secara tiba-tiba, tanpa kami sadari, tanpa kami duga. Tapi juga kami belajar bahwa dengan badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami akhirnya boleh mengenal pribadi kami, boleh pada akhirnya mengenal orang-orang dalam kehidupan kami dengan lebih baik. Dan yang paling terakhir adalah kami belajar bahwa Engkau adalah Tuhan di atas dari badai-badai yang terjadi. Engkau berkuasa atas segala badai-badai yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan Engkau dapat menenangkan badai-badai itu. Oleh karena itu Tuhan, penting bagi kami untuk memohon padamu Tuhan, untuk hadir dalam kehidupan kami. Hadir dalam
perahu kehidupan kami masing-masing, agar dalam segala hal yang kami alami, ada Engkau yang ada menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni atas segala dosa yang telah kami lakukan menyakiti hati suci-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.